Salam oi. Berikut ini kisah dari Sulawesi Tengah. Sesentola dan burung Garuda. Tersebutlah sepasang suami istri pada zaman dahulu. Mereka telah lama berumah tangga, namun belum juga dikaruniai anak. Suami istri itu senantiasa berdoa dan memohon. Akhirnya permohonan mereka dikabulkan. Sang istri mengandung dan melahirkan bayi lelaki yang kemudian diberi nama Sesentola. Sesentola tumbuh menjadi anak yang mempunyai nafsu makan luar biasa. Ketika 3 tahun usianya, Sesentola mampu menghabiskan nasi sebanyak 1 tempayan. Kedua orang tuanya merasa sangat kerepotan untuk memberinya makan. Setelah keduanya berembuk, keduanya sepakat untuk membunuh anak mereka itu agar kehidupan mereka yang miskin tidak bertambah miskin serta repot. Pada suatu hari, sang ayah mengajak Sesentola untuk menjala ikan di sungai yang banyak dihuni buaya ganas. Pada saat sang ayah menebarkan jala, ia sengaja menjatuhkan jala itu ke dalam sungai. Sang ayah meminta Sesentola untuk terjun ke sungai guna mengambil jala itu. Tanpa ragu-ragu, Sesentola langsung terjun ke dalam sungai. Sesaat setelah Sesentola terjun ke sungai, ayahnya langsung pulang. Ia sangat yakin anaknya akan dimangsa buaya-buaya ganas penghuni sungai itu. Namun, betapa terperanjatnya ia dan istrinya ketika melihat Sesentola kembali pulang seraya memanggul seekor buaya besar yang telah dibunuhnya. Niat untuk melenyapkan Sesentola tidak juga pupus di hati kedua orang tuanya. Sang ayah lantas mengajak Sesentola untuk menebang pohon beringin besar yang tumbuh di tepi sungai. Sang ayah meminta Sesentola untuk duduk di tempat jatuhnya pohon beringin besar itu ketika ditebang. Pohon beringin pun ditebang dan telak mengarah ke tubuh Sesentola. Setelah merasa yakin anaknya telah mati tertimpa batang pohon beringin besar, sang ayah lantas kembali ke rumah. Kedua orang tua Sesentola kembali terperanjat dan terheran-heran ketika mendapati anak mereka pulang ke rumah seraya memanggul batang pohon beringin yang besar. Sesentola akhirnya mengetahui jika kedua orang tuanya berniat untuk membunuhnya. Ia pun berujar kepada ibunya, "Sudahilah usaha ayah untuk membunuh saya akan pergi merantau." Bagaimanapun juga, sang ibu merasa sedih pula. Ia sesungguhnya sayang pada Sesentola, hanya keadaannya yang miskin saja yang membuatnya terpaksa menyetujui saran suaminya untuk membunuh Sesentola. Ia memberikan 2 senjata pusaka untuk bekal perjalanan Sesentola. 2 senjata pusaka itu berupa panah sakti bermata 3 dan cincin. Sang ibu mengatakan, jika panah sakti bermata 3 itu dilepaskan dengan iringan ucapan sasaran yang hendak dibidik, maka sasaran itu akan telak mengena. Seandainya Sesentola hendak memanah mata, maka mata itu akan tepat dikenai jika Sesentola melepaskan panah sakti bermata 3-nya dengan iringan ucapan mata. Adapun cincin pusaka itu tak juga kalah dalam hal kesaktian. Jika Sesentola terluka, cincin pusaka itu hendaklah direndam dan air rendaman itu digunakan untuk mengobati penyakitnya. Sesentola pun memulai pengembaraannya. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah Sesentola di sebuah negeri yang tampak sangat lengang. Tidak ada siapapun yang dilihat Sesentola. Ia mendapati sebuah bangunan yang tampak indah serta megah. Di dalam bangunan indah itu, Sesentola melihat sebuah gendang besar. Saat Sesentola hendak memukul gendang besar itu, terdengar suara dari dalam gendang besar. "Jangan engkau pukul gendang ini. Aku tengah bersembunyi di dalamnya. Lekaslah engkau masuk ke dalam gendang ini sebelum Garuda datang menyerang." Orang yang bersembunyi di dalam gendang besar itu seorang perempuan. Lemontonda namanya. Lemontonda merupakan satu-satunya orang yang masih hidup di negeri itu. Warga lainnya di negeri itu telah dimangsa Garuda. "Jangan engkau takut," hibur Sesentola. "Jika Garuda itu nanti datang ke sini, aku akan membunuhnya." Tak berapa lama kemudian datanglah Garuda itu. Sesentola telah bersiaga dengan panah saktinya.
Seketika burung Garuda itu datang mendekat hendak menyambarnya. Sesentola melepaskan anak panahnya. Sesentola menyebutkan leher Garuda itu sebagai sasaran bidikan panahnya. Leher Garuda itu pun terkena anak panah Sesentola hingga jatuh dan akhirnya mati. Raja Garuda di kahyangan murka tak terkira. Ketika mendapati Garuda itu mati terkena anak panah Sesentola, ia lalu memerintahkan Garuda bernama Vendease untuk membawa Sesentola ke kahyangan. Perintahnya, jika Sesentola menolak, maka engkau boleh memangsanya. Sesentola tentu saja menolak untuk dibawa ke kahyangan. Ia bahkan memanah Garuda bernama Vendease pada bagian keningnya. Vendease pun terjatuh dan mati terkena anak panah sakti Sesentola. Raja Garuda kian murka. Ia lantas memerintahkan Garuda bernama Vendebuluva untuk membawa Sesentola ke kahyangan. Vendebuluva jauh lebih ganas dan perkasa dibandingkan Vendease. Kedatangan Vendebuluva telah disebutkan lemon tanda kepada Sesentola sebelumnya. Sesentola meminta segelas air yang akan digunakannya untuk merendam cincin pusakanya. Katanya kepada lemon tonda, jika nanti aku pingsan, tetesilah mataku dengan air rendaman cincinku ini. Garuda bernama Vendebuluva langsung menuju Sesentola. Tubuhnya yang jauh lebih besar dan lebih ganas dibandingkan Vendease itu terlihat sangat mengerikan. Namun Sesentola tidak terlihat takut. Sesentola mengarahkan anak panahnya ke leher Vendebuluva. Beberapa saat kemudian, anak panah sakti yang dilepaskan Sesentola telah mengenai leher Vendebuluva. Namun, Garuda besar itu tidak langsung jatuh. Ia masih sempat menyambar tubuh Sesentola hingga pingsan. Vendebuluva akhirnya jatuh dan mati. Lemon tonda lantas memercikan air rendaman cincin pusaka ke kelopak mata Sesentola. Seketika itu pula Sesentola kembali sadar. Keadaan negeri itu pun akhirnya aman dan damai. Sesentola kemudian melamar Lemon Tonda. Lemon Tonda bersedia dinikahi Sesentola dengan syarat seluruh orang di negeri itu termasuk kedua orang tuanya dapat hidup kembali. Dengan kesaktiannya, Sesentola lantas menghidupkan kembali orang-orang di negeri itu. Negeri yang lengang itu telah kembali ramai seperti sedia kala. Ayah Lemon Tonda lantas menikahkan putrinya itu dengan Sesentola. Pesta pernikahan Sesentola dan Lemon Tonda berlangsung meriah. Segenap warga akhirnya bersepakat untuk mengangkat Sesentola sebagai raja mereka. Sesentola hidup berbahagia selaku raja negeri itu. Pesan moral dari cerita ini adalah kebenaran akan dapat mengalahkan kebatilan atau keburukan. Orang yang baik akan menuai kebaikannya di kemudian hari. Salam Oi.